Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Atta Zaif Zairozi selaku dosen mata kuliah Telaah Matematika Sekolah Dasar dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Adila Syahdatul Husna dengan NIM T2019-7008 dari Prodi Tadris Matematika 1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel yang saya ambil dari buku BSE Kurikulum 2013 revisi kelas 8. Sebelum kita mengetahui apa itu sistem persamaan linear dua variabel, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan persamaan linear. Persamaan linear ini merupakan suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 1. Sehingga sistem persamaan linear dua variabel merupakan suatu sistem yang terdiri atas persamaan linear yang mempunyai dua variabel. Nah, dalam sebuah sistem persamaan linear dua variabel dapat melibatkan dua persamaan dengan dua variabel. Oke, di sini saya akan memberikan satu contoh soal sistem persamaan linear dua variabel beserta penyelesaiannya agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Simak video berikut ini. Oke, di sini saya sudah menulis satu contoh soal sistem persamaan linear dua variabel atau bisa disingkat dengan SPLDV. Nah, dari contoh soal sistem persamaan linear dua variabel, terkadang seorang peserta didik ini itu merasa kesulitan karena adanya suatu permisalan dari suatu barang. Contohnya, dalam soal ini terdapat Kesa membeli 2 kotak pensil dan 3 kotak penghapus dengan harga 8.000. Keesokan harinya, Kesha membeli lagi 3 kotak pensil dan 1 kotak penghapus dengan harga 5.000. Jadi, harga 1 kotak pensil dan 1 kotak penghapus adalah. Nah, dalam soal ini, terkadang seorang siswa ini merasa kesulitan dalam permisalan. Maka dari itu, kita harus memisalkan suatu barang yang ada dalam satu contoh soal ini. Contohnya, ini ada 2 kotak pensil dan 3 kotak penghapus. Maka di sini barangnya itu yaitu pensil dan penghapus. Nah, kita misalkan bahwa pensil ini X dan penghapus ini Y. Nah, untuk hari pertama, ini Kesa kan membeli 2 kotak pensil dan 3 kotak penghapus dengan harga 8.000. Maka kita tulis 2X plus 3Y sama dengan 8.000. Nah, keesokan harinya, Kesha membeli lagi 3 kotak pensil dan 1 kotak penghapus dengan harga 5.000. Maka kita tulis lagi permisalan. Kalau kotak pensilnya X, maka di sini kita tulis 3X plus 1 kotak penghapus, berarti Y sama dengan 5.000. Nah, jadi harga 1 kotak pensil dan 1 kotak penghapus adalah, di sini sudah ada 2 sistem persamaan linear dua variabel yang nantinya kita akan menyelesaikan menggunakan beberapa metode. Nah, saya memiliki 3 metode untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama yaitu metode eliminasi. Yang kedua yaitu metode substitusi. Yang ketiga yaitu metode grafik. Oke, di sini kita tulis lagi persamaannya yaitu 2X plus 3Y sama dengan 8.000. Oke, di sini saya tulis lagi persamaan yang tadi
telah kita tulis dari satu contoh soal itu, yaitu 2x plus 3y sama dengan 8.000 dan 3x plus y sama dengan 5.000. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini itu menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode eliminasi. Dalam metode eliminasi ini, seorang siswa harus lebih mudah teliti atau mudah untuk memahami bagaimana urutan untuk menyelesaikan sistem persamaan dengan metode eliminasi. Kita tulis lagi persamaannya, 2x plus 3y sama dengan 8.000, 3x plus y sama dengan 5.000. Jika kita ingin menghabiskan x-nya, maka kita kalikan. Jika yang atas ini kita kalikan dengan 3, maka yang bawah ini kalikan dengan 2. Mengapa? Ini diambil dari apa? Nah, 3 ini diambil dari sini, yang 2 ini diambil dari sini, karena kita ingin menghabiskan yang x. Nah, sehingga kita bisa mengalihkan 2x dikali 3 yaitu 6x, 3y dikali 3 yaitu 9y. Sehingga kita kalikan 8.000 dikali 3 sama dengan 24.000. Setelah itu kita menyelesaikan persamaan yang kedua. 3x dikali 2 yaitu 6x, y dikali 2 yaitu 2y, 5.000 dikali 2 yaitu 10.000. Kemudian kita eliminasi atau kita kurangi. X sama X ini 0. Kemudian 9Y dikurangi 2Y yaitu 7Y. 24.000 diambil 10.000 sama dengan 14.000. Nah, setelah itu kita pindah ruas. Kalau pindah ruas berarti dibagi, Y sama dengan 2.000. Setelah itu, Y-nya kan sudah ketemu 2.000, maka kita harus mencari yang X. 2X plus 3Y sama dengan 8.000. Mengapa kita menggunakan yang persamaan yang pertama? Kita juga bisa menggunakan persamaan yang kedua. Nanti hasilnya juga sama. Kita buktikan ya. Untuk yang pertama, 2x plus 3. Y-nya ini kita masukkan 2.000 sama dengan 8.000. 2x dikali 2.000, 3 kali 2.000 sama dengan 6.000 sama dengan 8.000. 2x 8.000 dikurangi 6.000 sama dengan 2.000. 2x X 2.000 dibagi 2, X sama dengan 1.000. Nah, sehingga kita bisa menemukan hasilnya bahwa X ini tadi kan kita misalkan kotak pensil. Sedangkan kalau Y itu kotak penghapus. Jadi harga satu kotak pensil itu 1.000. Harga satu kotak penghapus adalah 2.000. Nah, dari soal ini dengan menggunakan metode eliminasi ini, terkadang seorang peserta didik ini itu masih merasa bahwa jawabannya ini salah. Nah, bisa menggunakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan metode
substitusi. Kita tulis persamaannya lagi. 2x plus 3y sama dengan 8.000. 3x plus y sama dengan 5.000. Nah, kita misalkan yang persamaan kedua ini kita ubah ruas. Jadi, y-nya ini ketemu 5.000. Pindah ruas, 3x pindah ruas ke kanan menjadi min 3x. Nah, setelah itu kita tulis persamaan yang kedua. 2x plus 3y sama dengan 8.000. Nah, 2x plus 3, y-nya kan ini sudah ketemu. Kita tulis saja. 5.000 min 3x sama dengan 8.000. 2x plus kita kalikan 15.000 min 9x sama dengan 8.000. Setelah itu kita kumpulkan yang bervariabel, yaitu 2x min 9x plus 15.000 sama dengan 8.000. Atau kita bisa mengubah ruas yang 15.000 ini kita kumpulkan ke 8.000. Jadi kalau di sini plus berarti nanti di sini min. Oke, kita kurangkan terlebih dahulu. 2x dikurangi 9x sama dengan min 7x sama dengan 8.000 diambil 15.000 min 7x. 8.000 diambil 15.000 sama dengan min 7.000. X sama dengan min 7.000 dibagi min 7, X sama dengan 1.000. Nah, setelah itu kita mencari yang Y. Kita tulis 2x plus 3y sama dengan 8.000. Nah, kita tulis X-nya ini kan udah ketemu 1.000. 2 dikali 1.000 ditambah 3y sama dengan 8.000. 2 dikali 1.000 2.000 plus 3y sama dengan 8.000. 3y, nah yang 2.000 ini pindah ruas ke sini, berarti 8.000 dikurangi 2.000. 3y 6.000, y sama dengan 6.000 dibagi 3, y sama dengan 2.000. Nah, kan sama dengan metode yang pertama, yaitu metode eliminasi. Yang X-nya ini ketemu 1.000 dan Y-nya ketemu 2.000. Kalau kita di metode substitusi, X-nya juga ketemu 1.000 dan Y-nya juga ketemu 2.000. Nah, jika kurang puas, maka peserta didik itu bisa menggunakan metode yang ketiga. Oke, metode yang ketiga yaitu metode grafik. Oke, kita tulis persamaannya tadi, yaitu 2x plus 3y sama dengan 8.000 dan 3x plus y sama dengan 5.000. Nah, ini merupakan sistem persamaan, ini dua variabel yang telah kita cari solusinya menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, untuk yang ini kita menggunakan metode grafik. Oke, kita tulis persamaan yang pertama. Pertama, 2x plus 3y sama dengan 8.000. Nah, kita misalkan kita buat tabel seperti ini. Ini X, ini Y, ini X, Y. Nah, kita misalkan kalau X-nya ini 0, maka Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? Maka kita cari solusinya. 2x plus 3y sama dengan 8.000. Nah, kita masukkan yang 0 ini. 2 kali 0 plus 3y 8.000. Maka nantinya itu akan ketemu, kita ketemu sama y-nya.
3Y sama dengan 8.000. Y 8.000 dibagi 3. Nah, sehingga ketemu Y-nya ini 8.000 per 3. Nah, oke. Kita misalkan yang Y-nya ini 0. Kita cari solusinya juga. Untuk yang persamaan pertama ya. Nah, 2X plus 3Y-nya kan ini kan 0. Kita tulis 0. 8.000. Maka nanti X-nya ketemu. 2X plus ini kan 0. 0. 8.000. Maka langsung kita tulis 2X sama dengan 8.000. X 8.000 dibagi 2. X sama dengan 4.000. Maka kita tulis X-nya ini 4.000. Nah, kita tulis X, Y ini sama ini 0,8.000 per 3. Yang ini kita tulis 4.000,0. Nah, setelah itu ini baru persamaan yang pertama. Kita lanjut persamaan yang kedua, yaitu 3X plus Y sama dengan 5.000. Nah, kita buat tabel seperti ini. Kita buat ya, kayak gini. X, Y, X, Oke, kita tulis untuk persamaan yang kedua yaitu 3X plus Y sama dengan 5.000. Nah, kita tulis X sama Y. Kita misalkan jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Nah, kita tulis persamaannya. 3X plus Y sama dengan 5.000. Kita substitusikan. 0 ditaruh di sini. 3 kali 0, 0. Plus Y sama dengan 5.000. Maka Y sama dengan 5.000. Kita tulis di sini 5.000. Maka X-nya ini 0,5.000. Nah, kita selesaikan yang kedua, yaitu 3X plus Y sama dengan 5.000. Jika Y-nya ini 0, maka X-nya berapa? Kita tulis 3X sama dengan 5.000. X sama dengan 5.000 dibagi 3. Maka X-nya yaitu 5.000 per 3. Kita tulis 5.000 per 3,0. Nah, kita sudah menemukan bahwa X, Y 0,5.000 dan 5.000 per 3,0. Setelah itu, kita sudah menemukan persamaan yang kedua. Kita juga sudah menemukan persamaan yang pertama. Maka, kita bisa langsung membuat grafiknya. Bagaimana cara membuat grafiknya? Kita tulis di sini. Nah, kita tulis persamaan yang pertama yaitu 0,8.000 per 3. Nah, 8.000 per 3 ini itu sama dengan berapa? Nah, kita tulis. Bagaimana cara untuk membuat grafiknya? Maka kita tarik garis lurus. Kemudian kita buat grafik. Kita lihat untuk persamaan yang pertama yaitu 0,8.000 per 3. Maka kita tulis di sini 0, di sini 8.000 per 3. Setelah itu 4.000,0. Nah, 4.000 kita tulis di sini. Nah, setelah itu untuk persamaan yang kedua yaitu 0,5.000. Kita tulis 0,5.000. Nah, 5.000 ini itu lebih besar daripada 8.000 per 3. Karena 8.000 per 3 ini sama dengan 2.666, dan seterusnya. Jadi lebih besar 5.000 daripada 8.000 per 3. Kemudian kita tulis persamaan yang kedua yaitu 5.000 per 3,0. Nah, 5.000 per 3,0 ini itu lebih besar 4.000 daripada 5.000 per 3. Kita tulis di sini.
Untuk persamaan yang pertama, itu kan 0,8.000 per 3 sama 4.000, 0. Jadi, kita tarik garis. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita tarik garis yang ini. Nah, setelah itu, kita bisa menemukan di sini itu ada satu titik yang nantinya itu kita bisa menemukan jawabannya. Nah, jawabannya ini berapa? Di sini kan 2666,66. Jadi di sini kita bisa ambil 2000. Di sini kita juga bisa ngambil 1000. Karena di sini sudah terdeteksi 2000 sama 1000 ini merupakan jawaban dari satu soal yang sama yang telah kita kerjakan tadi. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Semoga jika suatu saat ada seorang peserta didik yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal persamaan linear dua variabel seperti yang saya contohkan tadi, itu nanti peserta didik bisa menggunakan salah satu dari metode ini, bisa menggunakan metode eliminasi, bisa menggunakan metode substitusi, atau bisa menggunakan metode grafik, atau juga bisa menggunakan ketiga metode ini untuk memastikan apakah jawaban ini sama atau tidak. Jika jawaban ini tidak sama, maka ada salah satu jawaban yang salah. Jadi harapan saya semoga peserta didik ini bisa lebih teliti dalam menghitung atau dalam menyelesaikan dengan menggunakan tiga metode ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.